Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, dan sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Semangat Sumpah Pemuda dalam membangun bangsa. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep melakukan safari politik di Kota Kupang. Sagu Malaka diproduksi langsung di pasar tradisional dan laris manis. Ya saudara, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan beragam informasi menarik lainnya bersama saya Teresia Hera. Dan saya Brian Nulede, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita ke informasi pertama saudara, 95 tahun sudah bangsa Indonesia memperingati hari bersejarah yakni Hari Sumpah Pemuda yang diperingati pada 28 Oktober setiap tahunnya. Sumpah Pemuda menjadi tonggak dimulainya pergerakan organisasi pemuda yang dibentuk untuk melestarikan persatuan dan kesatuan bangsa. Hari Sumpah Pemuda merupakan momentum bagi bangsa Indonesia untuk mengingat kembali perjuangan para pemuda Indonesia yang telah menebarkan semangat patriotisme dan menyatukan pemuda dari seluruh Indonesia dengan visi yang sama. Sumpah Pemuda tersebut kemudian menjadi landasan bagi putra-putri tanah air untuk membela tumpah darah yang satu, membawa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, serta menyatukan seluruh elemen rakyat Indonesia dalam bahasa persatuan yakni bahasa Indonesia. Irjen Pol Joni Asadoma selaku Kapolda Nusa Tenggara Timur mengatakan Sumpah Pemuda merupakan tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia. Sehingga sebagat Sumpah Pemuda harus terus dinyalakan agar mempersatukan para putra-putri terbaik bangsa untuk membangun Indonesia. Pemuda harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mengisi pembangunan dengan karya-karya nyata, sehingga bangsa Indonesia akan terus maju bergerak menjadi bangsa yang besar dan kuat, serta mampu berbicara di hadapan dunia. Jadi semangat dari para pemuda yang dulu dengan segala keterbatasan, ya, tapi mempunyai tekad yang luar biasa untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari ratusan suku, ya, ratusan bahasa menjadi satu bangsa Indonesia dan satu bahasa Indonesia. Ini tonggak sejarah yang terus harus kita nyalakan, ya, terus harus kita pelihara, kita jaga dan kita pertahankan. Pemuda adalah pilar-pilar dan masa depan bangsa. Semoga semangat Sumpah Pemuda memajukan negara dan menjadikan generasi muda menjadi pemuda yang tangguh untuk membawa bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Dari Kota Kupang, Simon Padang, Daniel Nama, TVRI NTT. Pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Timor Tengah Selatan. Bupati Timor Tengah Selatan lepas kontingen pelari 108 km Jelajah Timor yang membantu donasi bantuan air bersih di sejumlah desa rawan kelangkaan air bersih di Kabupaten TTS Jumat 27 Oktober 2023 kemarin sore di halaman kantor Bupati Timor Tengah Selatan. Kepada TVRI, Egu Sempieter Tahun menjelaskan bahwa ratusan pelajar Jelajah Timor 100 km, maksud kami 108 km tersebut berasal dari berbagai negara yang membantu mendonasikan uangnya untuk membantu masyarakat mengatasi kelangkaan air bersih di Kabupaten Timor Tengah Selatan akibat dampak fenomena El Nino yang melanda masyarakat saat ini. Difasilitasi oleh Plan Internasional Cabang Timor Tengah Selatan, pihaknya mengaku bahwa baru pertama kali ada pelari Jelajah Timor 108 km.
pihaknya melepas dan selanjutnya hari ini Sabtu 28 Oktober 2023 pihaknya dan penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur akan menerima para pelari kembali di Kota Kupang. Karena itu pihaknya menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Plan Internasional yang membantu pemerintah memfasilitasi para pelari jelajah timur untuk membantu masyarakat mengatasi kelangkaan air bersih yang terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Selanjutnya pihaknya atas nama seluruh masyarakat Timor Tengah Selatan menyampaikan terima kasih yang tulus kepada media LPP TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur yang membantu memberitakan kegiatan mulai dari Kupang hingga para pelari kembali ke Kupang. Jadi mereka sudah survei, setelah survei mereka buat program atau kegiatan ini untuk menampung atau menerima sumbangan dari pihak ketiga, termasuk yang pelari. Jadi dia sudah lari tapi dia mendonasikan uangnya. Dia uangnya dikasih ke Plan untuk nantinya dijadikan air bersih, bangun air bersih. Dan ini kegiatan ini sudah berjalan dan ya mungkin pertama kali di Timor karena lari 108 km. Sehingga kita determin memberikan support betul karena di dalam situasi kita krisis akan air bersih, ada orang yang peduli untuk mendonasikan uangnya untuk ini air bersih. Pantauan TVRI di halaman kantor Bupati Timor Tengah Selatan, kegiatan pelepas kontingen jelajah Timor 108 km diawali dengan upacara bersama, doa bersama, dan pelepasan oleh Bupati Timor Tengah Selatan diwarnai dengan tarian tradisional suku Timor Amanatun. Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Sementara itu, Saudara Endang Suryani, pelari asal Bali, menjuarai ajang jelajah Timor 108 km. Endang yang mengikuti 4 dari 5 jelajah di NTT ini mengakui medan Soe Kupang cukup menantang dengan start dari Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan finish di Gedung Sasando, Kota Kupang. Jelajah Timor 108 km tersebut berasal dari berbagai negara dan pelari dari seluruh Indonesia untuk membantu memberi donasi bagi masyarakat dalam mengatasi kelangkaan air bersih di Kabupaten Timor Tengah Selatan akibat dampak fenomena El Nino yang melanda masyarakat saat ini. Difasilitasi oleh Plan Internasional Indonesia, jelajah Timor dilepas di beberapa titik, yakni 108 dari Soe, 50-an kilometer dari Camplong, 10 kilometer dari Bimoku, dan 5 kilometer dari Gedung Sasando, Gedung Keuangan Negara, dan kembali ke Gedung Sasando lagi. Endang Suryani Boru Sipayung yang akrab disapa Eng ini mengaku medan dari Soe ke Kupang cukup menantang dan ia menikmatinya. Kita mulai lari dari Soe. Medannya itu pertama kita dimanjakan dengan turunan. Ya, habis itu setelah di kilometer 40 sampai 50 tanjakan semua. Habis itu lurus lagi, naik sedikit. Tapi dari kilometer 98 sampai 100 naik terus. Oh my God, pokoknya Soe Kupang itu keren. Kemudian lagi, ini sebenarnya pelaksanaan di bulan Oktober. Ya. Kalau di NTT itu puncak-puncaknya panas, apakah berpengaruh dengan stamina dan lain sebagainya? Pastinya berpengaruh, ya. Tapi saya sendiri suka panas. Oh, suka panas. Jadi nggak terlalu sih. Okay. Yang penting hidrasi aja, minum, makan di setiap WS. Kan Jelajah Timur Plan Indonesia menyediakan WS di setiap 5 km. Lengkap sama macam-macam minuman, sama macam-macam makanan. Ya. Okay. Jadi kita di take care banget. Satu lagi, ini kan tidak sekedar lari tapi ada charity-nya ya, ada sosialnya. Iya, ini charity untuk menyebarluaskan awareness tentang kurangnya air di beberapa daerah di Kupang ini. Kemudian kita juga sebanyak 71 pelari. Ya, kita menggalang donasi dari teman-teman, saudara, kerabat. Cara kita membantu mereka ya dengan berlari. Oke. Mungkin ada imbauan atau ajakan kepada siapa saja yang bisa menyumbang dari apa yang mereka bisa? Iya, saya selalu bilang nggak perlu banyaknya, yang penting niatnya. Tim Liputan TVRI NTT. Pemirsa, malam renungan jelang peringatan Hari Sumpah Pemuda
merupakan rangkaian dalam Semarak Bulan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 di Kabupaten Belu diwarnai sejumlah kegiatan. Salah satunya yang dibawakan oleh siswa-siswi SMK Kartintes Atambua dengan mengadakan malam renungan bertajuk Bersama Majukan Indonesia. Malam permenungan ini ditandai dengan pembakaran api unggun sebagai lambang semangat yang terus membara dalam bingkai persaudaraan. Para siswa diajak untuk mengenang perjuangan pada pemuda dahulu yang berjuang dalam mempersiapkan kemerdekaan. Mereka diharapkan dapat menimba semangat serta daya juang para pemuda sebelumnya lewat proses pembelajaran yang baik di sekolah demi kemajuan bangsa Indonesia. Malam permenungan juga diwarnai dengan musikalisasi puisi serta perenungan singkat yang dibawakan oleh siswa serta guru dengan tema pemuda dan perjuangan. Siswa diajak untuk menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan serta bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa. Selain momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda, kegiatan ini merupakan puncak dari Semarak Bulan Bahasa di SMK Kartintes dengan terus mengedepankan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari sebagai jati diri bangsa. Supaya Indonesia bisa maju dan anak-anak yang lain bisa sekolah dan bisa mencintai Indonesia dengan belajar. Ya, agar Indonesia bisa maju. Peringati Hari Sumpah Pemuda merupakan momentum yang pas untuk anak muda agar mereka tahu bahwa pemuda-pemuda pendahulu mereka sangat berandil besar untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi membawa anak-anak untuk merenungkan kisah heroik para pemuda pada saat itu membantu mereka juga untuk tahu bahwa hari-hari yang saat ini mereka mengisi hari-hari kemerdekaan ini dengan belajar dan terus berjuang untuk bisa terbebas dari belenggu kebodohan, belenggu kemalasan. Dan saya yakin anak-anak saya pada saat ini mereka bertumbuh, berkembang, tentu tidak terlepas dari masalah-masalah sosial. Dengan adanya kegiatan-kegiatan ini, anak-anak kita dibawa untuk kembali masuk pada apa yang diimpikan oleh para pendiri bangsa. Muda saat ini diharapkan semakin maju dengan giat belajar dan menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan serta terus melestarikan bahasa daerah. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 2023 yang ke-95 ini, dua pemuda asal Kota Soe gelar lomba gestrek sepeda Open Turnamen 1 kategori anak dan remaja dari umur 5 tahun hingga 17 tahun. Kegiatan ini bertujuan untuk merajut persatuan dan kesatuan pemuda-pemudi di bidang olahraga. Kepada TVRI, Tony Eluapa selaku Ketua Panitia Penyelenggara menjelaskan bahwa kegiatan lomba gestrek sepeda Open Turnamen 1 disponsori atau diinisiasi oleh dua pemuda Nifuboko, yakni Meike Konai dan Bung Konai, serta pemuda dan pemudi Nifuboko dan Kota Soe. Tujuan dari kegiatan tersebut dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-95 Sabtu tanggal 28 Oktober 2023. Ajang balapan yang ramah lingkungan ini tidak menimbulkan polusi karbon atau emisi karbon kimia bagi kesehatan masyarakat sekitar. Kebetulan saat ini lomba gestrek sepeda sangat populer di kalangan anak-anak dan remaja sehingga pemuda Kota Soe terpacu untuk menyelenggarakannya. Tujuan lain dari kegiatan tersebut adalah memperingati Hari Sumpah Pemuda dan mencoba menggali serta merajut persatuan, kesatuan dan persaudaraan antar kaum muda di Kota Soe dan sekitarnya. Termasuk mengajak pemuda dan pemudi Kota Soe untuk berpartisipasi aktif dalam mengambil peran pembangunan dalam memajukan olahraga di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan. 191 peserta berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan sisanya tuan rumah Kota Soe. Kegiatan berlangsung selama 3 hari sejak Jumat 27 Oktober 2023 hingga finalnya pada Minggu 30 Oktober 2023.
Total anggaran yang dimanfaatkan sebesar 60 juta dengan rincian kebutuhan total hadiah 30 juta rupiah, piala bergilir, piala tetap, dan piagam penghargaan serta uang pembinaan. Tujuan kita itu yang pertama memang memeriahkan Sumpah Pemuda. Yang kedua, ini nih kita mencoba untuk menggalang kembali persatuan, kesatuan, persaudaraan di antara kaum muda, mengajak pemuda-pemudi untuk partisipasi aktif dalam mengambil peran pembangunan, terutama memajukan olahraga di NTT khususnya TTS. Pantauan TVRI di lokasi sirkuit Nifu Boko, Kelurahan Karangsiri, Kecamatan Kota Soe, Jumat 27 Oktober sore, Open Turnamen Gestrek Sepeda dibuka oleh Yusuf Soru, Wakil Ketua DPRD Timur Tengah Selatan, didampingi anggota DPRD Sefritz Edenau, hadir mewakili Bupati Staf Ahli Bidang Pembinaan Pemuda Jack Benu, Kepala Rutan Kelas 2 BSOE Nixon G. Osingmahi, dan Dim 1621 Timur Tengah Selatan, diwakili oleh Dan Unit Peltu Pinto Simenes. Kapolres TTS diwakili Pama Polres TTS Ibtu Nicholas Bislising dan tamu undangan lainnya, serta ribuan penonton dari kota Soe yang membludak menyaksikan kegiatan tersebut. Dari Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Pemirsa, Nusa Tenggara Timur hari ini akan kembali hadir usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Saudara, Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, melakukan safari politik selama 2 hari di wilayah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Salah satu agenda safari politik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaisang Pangarep di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur bertemu dengan sejumlah organisasi relawan Jokowi di NTT yang terdiri dari Bara JP, Solmed, Alap-Alap Jokowi, dan Arus Bawah Jokowi. Kegiatan ini berlangsung di Taman Budaya Gerson Poi, Kota Kupang. Kegiatan temu relawan Jokowi di NTT yang juga bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep mengajak semua pemuda-pemudi Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur, menjadi rumah perjuangan dan berperan aktif di politik. Kaisang juga mengajak anak-anak muda yang telah memiliki hak pilih pada pemilu 2024 untuk datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024 untuk memberikan hak pilihnya. Anak muda jangan golput dan jangan apatis. Kaisang mengatakan Indonesia sedang menghadapi bonus demografi. Jumlah angkatan kerja akan sangat besar dan ini menjadi modal utama mewujudkan Indonesia sebagai negara maju 2045. Namun ini juga menjadi kutukan jika generasi mudanya apatis dan tidak ikut serta menentukan arah politik Indonesia. Kehadiran Kaisang disambut meriah oleh relawan Jokowi di NTT dengan pengalungan kain tenun ikat Nusa Tenggara Timur. Tim Liputan TVRI NTT. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Setelah melakukan deklarasi Desa Pengawasan Partisipatif, Panwascam Kupang Timur membentuk forum-forum warga untuk melakukan pengawasan partisipatif di desa. Sebagai bagian dari upaya Panwascam Kupang Timur dalam melakukan pengawasan terhadap tahapan hingga pelaksanaan pemilu tahun 2024 yang inklusif dan partisipatif, Bawaslu telah melakukan deklarasi di beberapa desa di Kecamatan Kupang Timur. Deklarasi tersebut bertujuan untuk melibatkan baik pemerintah desa maupun warga agar terlibat secara partisipatif. Adapun pengawasan yang dimaksud adalah terkait dengan anti politik uang, politisasi SARA, berita hoaks, dan ujaran kebencian di desa dan kelurahan. Terkait hal tersebut, Ketua Panwascam Kupang Timur, Jeffrey Bais, mengatakan Panwascam sendiri akan membentuk forum warga di setiap desa untuk ikut melakukan pengawasan di desa. Karena itu, untuk Kecamatan Kupang Timur dari 5 kelurahan 8 desa, Panwascam telah melakukan deklarasi di Kelurahan Merdeka dan Desa Oesao. Selanjutnya, Panwascam akan melakukan pembentukan forum warga.
di mana forum warga yang akan dibentuk adalah dari berbagai elemen atau komunitas warga yang inklusif. Adapun forum warga tersebut melibatkan berbagai komunitas seperti kelompok pemuda, kelompok perempuan, kelompok disabilitas, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan berbagai elemen warga lainnya. Ditambahkan setelah pembentukan forum warga, maka Panwascam akan melakukan berbagai penguatan kapasitas bagi para anggota forum warga agar mampu melakukan pengawasan partisipatif di desa dan kelurahan. Terkait dengan deklarasi desa, pengawasan partisipatif, desa anti politik uang, desa pemilu bersih sudah berjalan. Untuk kali ini di desa Osa sudah yang kedua kali, yang pertamanya di Kelurahan Merdeka, dan harapan kami pemilu serentak tahun 2024 nanti dapat berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Setelah dilakukan deklarasi ini, kami akan bekerjasama lagi dengan pemerintah desa, khusus di Desa Usau, untuk membentuk forum-forum warga. Kami akan menggandeng tokoh-tokoh perempuan, kelompok-kelompok pemuda yang ada di Desa Usau, khususnya di Kecamatan Timur, untuk bisa membangun diskusi-diskusi tentang pentingnya pengawasan partisipatif dalam pemilu tahun 2024 ini. Diharapkan forum warga yang akan dibentuk ikut berperan aktif dalam pengawasan partisipatif di desa, sehingga mulai dari tahapan sampai pelaksanaan pemilu 2024 nanti dapat meminimalisir berbagai potensi pelanggaran pemilu 2024. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, sejumlah kepala aparat desa di Kabupaten Nagekeo ramai-ramai mengikuti calon anggota legislatif pada pemilu tahun 2024 mendatang. Sejumlah aparat desa itu terdiri dari kepala desa dan ketua BPD serta anggota BPD. Pesta Demokrasi Pemilihan Anggota Legislatif tahun 2024 ternyata banyak diminati oleh para aparat desa. Seperti yang terjadi di Kabupaten Nagekeo, sebanyak 7 aparat desa mulai dari kepala desa, ketua BPD, dan anggota BPD rela mengundurkan diri untuk mengikuti Pesta Demokratis Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD periode 2024 hingga 2029. Data yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Nagekeo, terdapat 7 aparat desa, yakni 3 kepala desa, masing-masing Desa Labolewa, Desa Renduteno, dan Desa Pautola. Sementara 4 unsur BPD, masing-masing Desa Golombai, Desa Tunggurambang, Desa Mulakalkoli, dan Desa Ulu Loga. Ketujuh aparat desa tersebut telah dilakukan verifikasi berkas dan persyaratan dan dinyatakan lolos menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Nagekeo. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Nagekeo saat ini mempersiapkan berbagai proses tahapan dalam penetapan data calon tetap atau DCT peserta calon anggota DPRD mendatang. Untuk Nagekeo ada 7 aparat desa, 4-nya dari unsur BPD dan 3 dari unsur kepala desa. Kalau kepala desanya dari Desa Labolewa, Desa Renduteno, dan Desa Pautola. Untuk BPD? Dan BPD-nya kita 4 BPD, baik anggota maupun ketuanya, itu dari Desa Golombai, Desa Tunggurambang, Desa Mulakoli, dan Desa Ulu Loga. Kepada semua masyarakat dihimbau untuk turut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam Pesta Demokrasi mendatang. Masyarakat diminta untuk turut dalam pengawasan proses pelaksanaan pemilu demi terciptanya pemilu yang aman dan damai. Dari Kabupaten Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Masih dari Kabupaten Nagekeo, Saudara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Nagekeo menggelar rapat paripurna dengan agenda pengumuman pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nagekeo periode 2019-2024.
Bertempat di ruang sidang DPRD Kabupaten Nagekeo, rapat paripurna dengan agenda pengumuman pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Nagekeo, Marcelinus Ajobupu, dan dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Nagekeo. Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat di lingkup pemerintah dan juga unsur Forkopimda Kabupaten. Sementara Bupati Nagekeo tidak hadir dalam rapat tersebut, yang hadir yakni Wakil Bupati Marianus Waja. Rapat pengumuman pemerintahan Bupati Johannes Don Bosco dan Wakil Bupati Marianus Waja yang telah memasuki masa akhir periode. Dalam rapat tersebut berjalan alot dan mendapat interupsi dari beberapa anggota DPRD. Mereka mempertanyakan tidak hadirnya Bupati Nagekeo Johannes Don Bosco pada rapat tersebut. Bagi mereka, rapat paripurna itu menjadi sangat penting untuk dihadiri oleh Bupati sendiri. Hal ini dikarenakan berkaitan dengan pengumuman pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah itu sendiri. Ketidakhadiran Bupati dalam rapat tersebut dijawab oleh Ketua DPRD bahwa disebabkan keterlambatan surat pemberitahuan dan Bupati mempunyai agenda melakukan kunjungan ke masyarakat. Dari Kabupaten Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Pemirsa, sebanyak 8 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mendatangi kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Malaka. Mereka kesal dengan proses verifikasi seleksi P3K. Kabupaten Malaka menyediakan 304 formasi untuk putra-putri Malaka yang ingin menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. 304 formasi tersebut tergabung dari tenaga guru sebanyak 85 formasi, tenaga kesehatan sebanyak 150 formasi, dan tenaga teknis sebanyak 69 formasi. Dalam proses verifikasi, sejumlah peserta dari formasi tenaga kesehatan merasa kesal dan kecewa dengan proses verifikasi seleksi P3K karena seleksi administrasi sudah dinyatakan lolos, namun pada akhirnya setelah selesai masa sangga dinyatakan tidak lolos atau tidak memenuhi syarat TMS. Salah satu peserta P3K yang tidak lolos, Mary Tahu, mengatakan masa sangga hanya dilakukan untuk peserta yang tidak lolos administrasi, sedangkan yang sudah lolos tidak lagi ada sanggahan. Namun dirinya bersama beberapa teman yang sudah lolos administrasi, usai masa sangga dinyatakan tidak lolos juga. Proses verifikasi seperti ini sangat membingungkan peserta. Mary menambahkan alasan tidak lolos itu karena ijazah tidak sesuai dengan kualitas pendidikan yang dipersyaratkan karena jabatan fungsional kesehatan 2023, jabatan bidan ahli tidak dapat dilamar oleh peserta dengan kualifikasi pendidikan D4 bidan pendidik. Pihaknya mengaku lulusan tahun 2017 memang bidan pendidik tetapi D4 kebidanan murni dan itu ada surat dari kampus dan dari Ikatan Bidan Indonesia atau IBI. Pihaknya bersama teman-teman mempertanyakan mengapa tidak lolos. Hasil seleksi administrasi kemarin kami sudah dinyatakan lolos, kami ada 8 orang sudah dinyatakan lolos. Setelah itu masa sangga berakhir baru kami dinyatakan tidak lolos. Itu kami kecewa sekali, sakit hati. Seandainya kan aturan dari kemarin keluarkan dari BKD itu juga kan untuk masa sangga ini teman-teman yang tidak lolos ya Kak. Untuk teman-teman yang tidak lolos, sedangkan teman-teman yang lolos itu kan tidak sangga. Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Malaka, Romanus Seran, mengatakan sesuai dengan persyaratan dari pusat tidak ada perincian jelas bidan pendidik atau D4 kebidanan, sehingga pihak BKPSDM verifikasinya lolos. Namun dari Kemenkes tekankan bahwa yang dibutuhkan bukan bidan pendidik tetapi D4 kebidanan, sehingga ditetapkan sebagai TMS atau tidak memenuhi syarat. BKPSDM hanya menyesuaikan dari Kemenkes. Kita verifikasinya lolos. Nah, setelah itu dari Kemenkes mereka lihat di sana bahwa ini mereka sampaikan untuk verifikasi ulang karena yang dibutuhkan bukan bidan pendidik, D4 bidan pendidik, D4 kebidanan. Nah, tapi ini seluruh Indonesia, bukan kita Malaka. Seluruh Indonesia seperti itu.
Dari Kabupaten Malaka, Yusman Seran, TVRI NTT. Ya, saudara, informasi selanjutnya datang dari Kabupaten Ngada. Walau desa Heawea sangat subur dan merupakan penghasil tanaman pertanian unggul, tetapi belum didukung dengan sarana jalan yang baik. Pada musim penghujan, banyak masyarakat yang mengeluh akibat terisolir dan hanya bisa berjalan kaki melewati lembah dan jurang yang ekstrim sambil bertarung nyawa serta menerjang banjir untuk bisa sampai di kecamatan. Persis berbatasan dengan Kabupaten Manggarai di atas bukit dan jauh dari kota kecamatan. Walaupun memiliki lahan yang subur dan menghasilkan tanaman pertanian unggulan seperti vanila, pala, dan kemiri, tetapi di saat musim penghujan, masyarakat menjadi terisolir akibat ketiadaan kendaraan dari Kecamatan Bajawa Utara, sehingga masyarakat lebih memilih untuk berjalan kaki selama 3 jam dengan akses jalan yang sangat buruk. Kepala Desa Heawea, Franciscus Dai, menjelaskan bahwa sering terjadi masyarakat harus ditandu untuk bisa berobat dan penjualan hasil pertanian terpaksa dipikul dengan melewati jalan yang sangat buruk sehingga pendapatan ekonomi masyarakat terhambat dan hanya bisa berharap pemerintah segera mencarikan jalan keluar terbaik dengan peningkatan jalan melalui Bajawa Utara maupun pembukaan jalan baru melalui Kecamatan Aimere. Sampai dengan hari ini kita belum ada akses transportasi yang dari pusat kecamatan ke desa. Kita masih menggunakan jalan kaki. Yang masyarakat desa Heawea merasa kendala di sini karena ini lintas kabupaten, sehingga untuk kita menggunakan dana desa untuk menerobos akses jalan ini tidak bisa. Nah, ini jalur kode lain. Mungkin itu yang menjadi kesulitan buat kami. Sehingga penggunaan dana desa kita di sini hanya untuk pembukaan jalan tani di sekitar wilayah desa saja. Di musim penghujan, perjalanan menuju Kecamatan Aimere merupakan pilihan satu-satunya dengan menuruni lereng serta bukit yang terjal, bahkan mempertaruhkan nyawa akibat kemiringan tebing yang ekstrim serta melelahkan. Dan tak jarang ada masyarakat yang mengalami kecelakaan akibat akses jalan yang sangat buruk serta melewati sungai yang banjir dengan arus yang deras. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Kupang. Sebanyak 500 kepala keluarga dari 5 kecamatan di Kabupaten Kupang yang terdampak kekeringan dibantu dengan beras dan air mineral. Sebuah perusahaan di Kota Kupang sejak 21 Oktober 2023 mulai menyalurkan bantuan bagi warga terdampak kekeringan di Kabupaten Kupang. Bantuan tersebut disalurkan bagi warga di Kecamatan Semau, Semau Selatan, Kecamatan Sulamu, dan Kecamatan Fatuleu Barat. Pace Palo, Kepala Cabang Perusahaan Hajar Abadi Kupang, mengatakan penyaluran bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap warga, yakni donasi kemanusiaan peduli korban bencana kekeringan di Kabupaten Kupang. Adapun bantuan yang disalurkan ini berasal dari dana tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility sebesar Rp140 juta dan berupa beras bagi setiap kepala keluarga sebanyak 15 kg, juga air mineral sebanyak 4 dos. Alasan bantuan tersebut berupa beras dan air mineral karena dampak dari kekeringan ini, ketersediaan pangan mulai berkurang. Demikian juga dengan konsumsi air bersih. Dalam aksi kemanusiaan ini disalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak kekeringan dengan membantu 500 kepala keluarga yang tersebar di 4 kecamatan. Ditambahkan, selain di Kabupaten Kupang, perusahaan ini juga akan melakukan aksi kemanusiaan yang sama di kabupaten yang lain di Nusa Tenggara Timur. Akan tetapi, karena 4 kecamatan di Kabupaten Kupang dilihat lebih terdampak, sehingga perusahaan ini menyalurkan bantuan terlebih dahulu bagi 4 kecamatan tersebut. Khusus untuk Kabupaten Kupang itu ada 4 desa yang terdampak pada kekeringan. 4 kecamatan, itu Semau, Semau Selatan, Sulamu, dan Fatuleu Barat. Mungkin hari ini kita
sisir dulu untuk Semau sama Semau Selatan. Nah, untuk 4 kecamatan itu ada 500 kakak dengan komposisi pembagiannya setiap kakak itu 15 kg dan 4 terus aqua. Bantuan yang telah dan akan disalurkan dapat memeringankan beban pergumulan masyarakat di 4 kecamatan yang terdampak kekeringan saat ini. Selain itu, jika masalah kekeringan saat ini masih berlanjut, maka perusahaan tersebut akan kembali menyalurkan bantuan bagi warga di Kabupaten Kupang dengan tujuan untuk membantu berbagai beban yang mereka alami saat ini karena kekeringan yang terjadi. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda pariwara berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama Nusa Tenggara Timur hari ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sagu Malaka diproduksi langsung di pasar tradisional dan laris manis. Banyak warga yang berminat dengan makanan tradisional khas orang Malaka ini. Sagu atau dalam bahasa daerah Malaka akabilan merupakan makanan khas tradisional orang Malaka. Makanan ini ada sejak nenek moyang, bahkan dulu dijadikan juga sebagai salah satu makanan pokok orang Malaka. Makanan tradisional ini hampir punah, namun beberapa tahun terakhir semakin diminati banyak orang. Terlihat ibu-ibu di pasar tradisional langsung memproduksi dengan membakar dan memanggangnya di api. Prosesnya paling lama 2 hingga 3 menit saja, akabilan sudah matang dan siap dicicipi. Siapa saja yang hendak ke pasar tradisional pasti akan menemukan sekelompok ibu yang sedang membakar akabilan. Sayang jika ke Malaka tidak menikmati akabilan, makanan khas orang Malaka. Akan lebih terasa nikmat jika pada pagi hari sebelum berangkat kerja, seruput dulu secangkir kopi sambil mencicipi akabilan. Imelda, salah seorang pelaku UMKM akabilan di pasar tradisional Malaka, mengaku dirinya bersama sekelompok ibu datang ke pasar sejak Jumat pagi sampai Sabtu siang atau sore baru kembali ke kampung. Sagu atau akabilan yang dibakar banyak diminati warga Kota Betun. Tidak hanya orang Malaka yang mengonsumsi, tetapi orang dari luar Malaka pun akan duduk bersimpu dekat tungku api dan langsung mencicipi karena jauh terasa lebih nikmat. Sementara itu, Blandina mengatakan akabilan dijual 3 atau 4 senilai Rp5.000. Pendapatan dari hasil penjualan sagu dimanfaatkan untuk menyekolahkan anak. Dulu tidak seramai saat ini. Pihaknya bersyukur karena semakin banyak yang suka mengkonsumsi akabilan akhir-akhir ini. Keuntungan dari penjualan dapat menyekolahkan anak bahkan sampai selesai sarjana. Kalau yang besar dan mau bakar itu target 10 atau 12. Dari ini kita bakar cepat bisa sampai 12, 10. Iya. Lambat mungkin 8. Biasanya setiap hari Sabtu jual di sini. Mulai ini pagi hari Jumat. Sampai kapan itu? Besok. Sampai besok hari Sabtu. 10 bungkusan. Iya, kami bakar habis dibeli. Besok habis ya. Satu itu tuh berapa satu lempeng itu? 45.000. Ada beberapa jenis sagu atau akabilan yang diproduksi. Sagu kosongan ada juga dicampuri dengan kacang hijau. Selama 2 hari berada di pasar tradisional dapat menghabiskan 8 hingga 10 buah kemasan sagu mentah. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Belu. Turnamen Kejurda Forki NTT Piala Bupati Belu diikuti 29 kontingen asal NTT serta Timor Leste yang berlangsung di Gor LA Bone Atambua.
Turnamen ini diharapkan dapat mencari bibit unggul serta mengasah kemampuan atlet karate untuk berkompetisi di ajang nasional maupun internasional. Sebanyak 634 karateka dari 29 kontingen yang berasal dari 8 kabupaten kota se-NTT dan juga Timor Leste mengikuti turnamen kejuaraan daerah Federasi Olahraga Karate Do Indonesia. NTT memperebutkan Piala Bupati Belu tahun 2023. Turnamen ini digelar dari tanggal 24 sampai 27 Oktober 2023 di Gor LA Bone Atambua. Open Turnamen Kejurda 4K NTT ini dibuka secara resmi oleh Bupati Belu serta dihadiri oleh Ketua 4K NTT, Agen Konsulat Timor Leste, perwakilan kontingen dari 8 kabupaten di NTT serta Timor Leste. Serta kejuaraan daerah 4K NTT ini memperebutkan Piala Bupati Belu dengan total hadiah mencapai 37 juta rupiah. Adapun pada kejurda ini mempertandingkan 90 kategori, baik kategori kata maupun komite putra-putri dari junior hingga senior. Lewat pertandingan ini, para atlet diharapkan dapat menjadikan generasi muda yang berprestasi, menjunjung tinggi sportivitas, dan membangun mental yang baik sebagai penerus bangsa. Selain itu, para atlet pun dapat bertanding ditingkatkan hingga kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional. Dari pertandingan ini pun menjadi salah satu event bergengsi karena melibatkan atlet dari negara Timor Leste. Piala Bupati ini kita baru selenggarakan pertama kali di Kabupaten Belu. Jadi kita undang kabupaten kota sampai terdaftar 29. Total peserta sebuah kabupaten kota termasuk negara tetangga Timor Leste 635 peserta. Terus ini eventnya juga kita undang Timor Leste, jadi sudah standarnya internasional. Kegiatan Kejurda 4K NTT ini kedepannya akan diagendakan untuk bisa dilaksanakan setiap tahun sehingga bisa membina para atlet. Diharapkan selama pertandingan, para atlet, wasit maupun juri tetap menjunjung tinggi sportivitas dan juga kualitas dari kegiatan Kejurda 4K NTT. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Bulan Oktober yang dirayakan sebagai bulan Rosario bagi umat Katolik merupakan bulan suci yang dipergunakan untuk melakukan ziarah ke Taman Rohani untuk menghormati kerendahan hati Bunda Maria dalam melaksanakan kehendak Allah sebagai Ibunda Yesus Kristus dalam rangkaian doa Rosario yang penuh dengan peristiwa kelahiran dan kematian serta kebangkitan Yesus Kristus untuk menyelamatkan umat manusia. Umat Katolik yang berada di lingkup TNI Polri di Kabupaten Ngada bersama Imam Pembina Rohani Katolik melakukan ziarah rohani di Taman Doa Maria Ratu Semesta Alam Wolowio guna mempertebal iman dan rasa kebangsaan dalam semangat cinta akan Tuhan serta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berjalan dengan perlahan sambil mendaraskan rangkaian doa Rosario, para anggota TNI Polri peserta ziarah diajak untuk kembali merefleksikan perjalanan hidup dan selalu bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang dinikmati, baik dalam suka maupun duka, dengan tetap menjadikan Tuhan sebagai pelindung dan penolong dalam menjalani tugas sebagai anggota TNI maupun Polri. Imam Pembina Rohani Katolik TNI Polri Romo Rovinus Neto Wuli menjelaskan, iman Katolik harus ditumbuh kembangkan dalam kehidupan dengan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan negara, sehingga pembinaan rohani bagi anggota TNI Polri yang beragama Katolik merupakan keharusan untuk kualitas hidup yang lebih baik. Di dalam kegiatan pembinaan rohani dan mental Bin Rohtal TNI Polri, itu dimaksudkan untuk peningkatan iman dan takwa, serta pemantapan nilai-nilai kebangsaan para perwira, bintara, dan tamtama umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri.
Selain berdoa rosario, para peserta ziarah juga melaksanakan perayaan Ekaristi Suci di alam terbuka sebagai bentuk kecintaan dan memohon penyertaan Tuhan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk melindungi dan melayani masyarakat Indonesia dengan ketulusan hati, seperti yang dicontohkan oleh Bunda Maria dengan melayani Tuhan dalam kerendahan hati tanpa pamrih. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Ya saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Ya saudara, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas dan berimbang. Hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata saya Brian Leolede. Dan saya Tresya Hera, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.